وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wanifidin azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, bersyukur kata Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Wanifidin azani Allah wa yakum. Kita sampai di bab yang ke 512. Benar ya? 512. Bab idza kata pedzimmi salim. Yaruddu alaihi. Apabila seorang ahli zimmah menulis surat wasallama dengan memberikan salam dalam surat itu, yaruddu alaihi. Lalu ia mengucapkan, maka dijawab salamnya. Ya. Di dalam surat kan ada kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahli zimmah di sini adalah orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari negara karena membayar jizyah. Jadi orang kafir itu ada beberapa macam. Yang pertama itu kafir yang paling parah itu kafir harbi, yang dia memang ngajak gelut gitu, ngajak perang. Dia harus perang ya orang kayak gitu. Kemudian ada juga kafir mustakmin, yaitu kafir yang dia minta perlindungan. Dan mungkin dia terancam sama negara lain atau apa, dan minta perlindungan, minta jaminan keselamatan. Kemudian ada juga kafir mu'ahad. Nah, mu'ahad dia terikat damai dengan negeri Islam, mungkin perjanjian damai. Kemudian ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini kafir yang memang dia dilindungi oleh negara Islam dengan membayar sejumlah jizyah. Nabi SAW hanya membolehkan memerangi kafir yang harbi. Itu yang perlu dipahami. Jadi nggak semua kafir boleh diperangi. Bahkan Nabi SAW secara tegas di dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang berani membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia nggak akan mencium bau surga. Dalam hadis yang lain dikatakan orang yang menganiaya orang kafir, maka ana khosmuhu yaumal qiyamah. Aku akan menjadi apa istilahnya, lawannya di hari kiamat nanti. Ya, sehingga kita dari yang saya sampaikan tadi, kita paham betul bahwasanya agama Islam itu tidak suka sama yang namanya kerusuhan. Maka kalau tiba-tiba ada orang mau jihad, mau meledakkan gereja segala macam gitu kan, itu jelas itu bukan Islam gitu. Itu adalah pemahaman ekstrim dalam Islam. Artinya dia memahami Islam dalam bentuk yang salah. Bahkan dalam jihad kita nggak boleh bunuh wanita, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh ternak, nggak boleh motong tanaman sembarangan. Tetapi orang kafir melakukan itu, biarin aja. Ya. Jadi ketika pasukan Islam lewat, itu terus potong-potong semua tanaman, asal lihat binatang dibunuh, nggak boleh. Belum lama ini viral ada video pasukan pemberontak entah pemberontak, entah pemerintahnya saya nggak tahu. Di Afrika, saya juga nggak tahu Afrika mana. Itu tuh mereka melewati perkampungan yang mana orang kampung situ tuh mata pencariannya adalah mengembalakan ternak sapi. Sapi-sapi yang dilewati ditembakin mati, pada mati bergelimpangan. Ibaratnya mati sapi satu itu bisa dimakan satu kampung. Nah ini kalau sapinya ada 20 atau mungkin 15 ditembaki semua, mati semua, sing ngentek kayak gitu udah berapa lamanya. Belum lagi kalau kasus di Afrika itu kan listrik jarang, otomatis freezer juga jarang. Kebayang kan, artinya kita motong sapi satu aja kadang bisa dibagikan ke banyak orang gitu. Ini sapi sebanyak itu dieksekusi mati, ya tentu apa ya, itu menjadi sia-sia gitu. Mau disimpan nggak punya freezer, mau dimakan kok oke banget gitu. Akhirnya ya cuma sia-sia. Jadi sikap-sikap seperti itu bukan menggambarkan
sikap seorang Muslim. Ya. Nanti dalam perang tuh orang Islam tuh nggak boleh bunuh pastor, nggak boleh bunuh gereja, bunuh pendeta, nggak boleh bunuh ternak sembarangan, nggak boleh potong dahan sembarangan, nggak boleh bunuh wanita, nggak boleh bunuh anak-anak. Bahkan di dalam perang antara Nabi SAW dengan kaum muslimin dengan Bani Quraidah, dengan orang Yahudi, nah, itu orang-orang Yahudi kan berkhianat waktu perang Khandaq gitu. Begitu Khandaq selesai, Yahudi-Yahudinya ditangkap, diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz, bahwasanya orang-orang Yahudi yang laki-laki harus dieksekusi mati. Perempuannya enggak, perempuannya ditawan. Termasuk salah satu perempuannya adalah Sofia binti Huyai bin Akhtar. Siapa itu, ayo? Saya tahu nggak? Siapa? Siapa Mas Fajar? Itu istri Nabi SAW dari kalangan orang Yahudi. Jadi beliau berdarah Yahudi di negara Nabi SAW. Dan bapaknya, Huyai bin Akhtar, yang mengeksekusi kaum muslimin, tentu atas perintah Nabi SAW, atas penghakiman atau putusan dari Sa'ad bin Mu'adz. Gitu. Sofia marah, kecewa, sedih. Waktu malah dikawin sama orang yang membunuhnya, ibaratnya kan ya susah. Gitu. Tapi ya yang namanya hidayah, gitu kan, ya Nabi SAW tetap mendekati pelan-pelan sampai akhirnya bisa menerima dan paham. Karena memang bapaknya ini jahat banget. Jadi bapaknya ini tahu kalau Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, adalah Rasul, tapi dia tetap menentangnya dan bahkan mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy, menghasut sana sini untuk kemudian membunuh Nabi SAW. Ya. Sehingga ahli dhimmah ini adalah orang kafir yang nggak boleh dibunuh sembarangan. Nah, gimana kalau dia nulis surat dan di dalam surat itu dia mengucapkan salam? Nah, maka di sini yaruddu alaihi, maka jawab salamnya. Nabi Utsman An-Nahdi dari Abi Utsman An-Nahdi qala berkata kata Abu Musa ila Dihqana yusallimu alaihi fi kitabihin. Abu Musa pernah nulis surat kepada seorang pendeta Dihqan, di mana dalam surat itu ia mengucapkan salam kepadanya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, atusallimu alaihi wa huwa kafir, apakah kau ucapkan salam padanya dengan dia kafir? Qala innahu kataba ilayya fa sallama alayya. Sungguhnya dia telah menulis surat untukku, wasallam alayya, dan dia ucap salam untukku, faradatu alaihi, maka aku menjawab salamnya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Yang menarik adalah salam di sini nggak jelas di sini salam assalamualaikum warahmatullahi atau salam yang lain. Ya, Nabi SAW pernah menulis surat untuk Heraklius. Ya, ada salamnya di depannya. Salamnya adalah assalamu manittaba'al huda. Keselamatan buat mereka yang mengikuti petunjuk. Jadi hadis ini, dalil ini 1101 ini kalau ditambahkan atau diperjelas dengan hadis Nabi SAW tentang kisah ya penulisan surat Nabi SAW kepada Raja Heraklius, nah itu idealnya adalah itu assalamu manittaba'al huda, keselamatan buat mereka yang mengikuti petunjuk. Jadi bukan kemudian langsung assalamualaikum. Walaupun kalau kita nggak menggabungkan atau nggak menambahkan dengan hadis atau cerita kisah tentang penulisan surat Nabi SAW kepada Raja Heraklius, kalau kita melihat di sini, maka Abu Musa itu menulis salamnya ya karena yang bersangkutan orang pendeta ini nulis surat duluan dan di dalamnya ada salam. Tapi saya lebih condong kalau dalam konteks ini bukan assalamualaikum tapi assalamu ala manittaba'al huda. Artinya kata-kata itu seolah-olah salam untuk yang bersangkutan, tapi sebenarnya bisa bermakna buat siapa aja selama mengikuti kebenaran. Pasti akan mendapatkan keselamatan. Jadi kira-kira seperti itu. Ini adalah akhir dari bab 512. Allah Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.